lama nggak jumpa, hampir sebulan lebih nggak bertemu ya di YouTube-nya Mpau Y. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak atas subscribernya, yaitu 8.403 subscriber. Wow, banyak sekali guys. Nah, di video kali ini gue bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum sempat gue jawab ya. Dan dibagi beberapa video, mungkin 2 atau 3 video, kita lihat saja karena tidak mau memakan durasi terlalu lama agar kalian tidak boring ya. Ya, yang pertama itu Ahmad Tohriul Janan. Wow, ini di kapal cok, babi betul pula nih. Gue nggak tahu ini maksudnya kayak gimana ya. Di kapal ya, emang di kapal ya. Dia berkomentar di kerja di housekeeping. Oke, selanjutnya Ucop Gaming Simonyong gimana ya? Gue nggak tahu ya. Oke, kita lihat saja. Dan setelah itu ada Do It Yourself berkomentar, kalau bahasa Balinya free wifi adalah satu crowd inside beli. Satu crowd inside ada aja ini. Terus ada lagi si Brivas Remittance. Hai Kak, ada 5 tips buat bekerja migran Indonesia PMI dalam kurung DHTKI untuk mengirimkan uang mereka ke keluarga Indonesia ataupun ke rekening bank di Indonesia. Ditonton ya Kak. Dan juga sudah ada linknya ya. Nggak tahu gue itu benar atau tidak. Kalian cek aja kebenarannya. Dan setelah itu ada Jahiliyah Cabul. Bang, besok HUT RI saran aja kalau ada upacara pakai tampilan ini Bang, yang ada transitnya biar orang luar tahu arti persatuan lagu Indonesia Raya. Dan dia juga nyantumin link YouTube-nya ya. Oke, siap. Dan ada juga Okadi, hotel utility ngudianggen itu beli. Kalau bahasa Indonesianya gali utility kalau nggak salah ya. Gali utility ngapain aja di sana beli? Ya kerjalah. Kalau di kapal itu kerja coy, nggak ada liburnya, setiap hari kerja. Kalau kalian sakit baru kalian nggak kerja, atau kalian sign off kalian baru nggak kerja, libur kalian ya. Jadi di kapal itu ya kerja. Nanti gimana cara kerjanya itu kayak gimana ya, kalian nanti kerja aja di kapal pesiar, tanyain ngapain aja ya, itu aja yang kalian lakuin setiap hari ya. Mungkin 2 bulan 3 bulan di rolling seperti itu ya. Jadi kerjaan di kapal itu ya monoton guys, jadi itu saja setiap harinya. Jadi nggak bakalan bingung lah ya. Beda kalau di dapur. Di dapur kerjaannya setiap hari masak. Ya masak, tapi masaknya tuh beda gitu loh. Itu yang bikin stres biasanya kalau di dapur ya. Ada lagi si Arsen Clips. Beli kerja di Celebrity atau Royal Beli? Oh, kerja di Royal Caribbean ya. Dari awal Royal Caribbean. Oke. Agus Miss D. Makan dikit-dikit gitu kerjaannya capek apa nggak loyo beli? Hehe. Oh, makannya. Kalau upaya di kapal itu maksimal makannya sampai 5 kali ya, dan minimal itu biasanya 4 biasanya. Jarang sekali upaya makan di dalam kapal, maksudnya itu sekali 2 kali jarang. Karena kalau di kapal besar itu ya guys, nggak makan nggak ada tenaga guys, no rice no power ya. Jadi upaya itu ya makannya banyak di kapal besar, walaupun sedikit-dikit tapi sering gitu loh ya. Kalau lapar kabur ke kantin makan dulu sedikit kalau udah buka ya, kan ada jadwalnya itu biasanya. Jadi seperti itu ya. Ada si Ayam Hanan, beli interview user berapa question. Nah, kalau ketika di upaya ya, ketika upaya di interview sama si user itu tidak terlalu panjang sih, tidak terlalu banyak pertanyaannya, paling 3, 4, 5 pertanyaan, dan itu simple sekali. Intinya itu adalah kalian jangan kaku saja kalau ketika kalian interview. Yang penting kalian itu bisa jawab, mengerti. Kalau tidak mengerti bilang saja ya tidak mengerti bos, bisa dikasih pertanyaan yang lain gitu aja ya. Bilang aja, jujur saja gitu, seperti itu ya. Dan tidak terlalu banyak, gampang kok ya. Kalau kalian tahu ya jawab terus, kalau bisa jelaskan gitu ya. Jangan kaku, jangan yes no, jangan begitu. Jawab aja secara style kalian ya. Intinya jangan kaku, itu aja. Dan ada lagi si Gasta Prahakti Sakti. Beli review cara mengubah alamat di Sitrek dong, soalnya pindah domisili nih. Wih, cara mengubah alamat bisa sih ya, kita coba saja. Yang pertama itu kalian masuk di MyRCL Home ya, .com, main_login. Setelah itu kalian masukkan ID kalian dan password kalian. Setelah itu kalian login. Setelah itu kalian cari aja Sitrek.
Setelah itu kalian scroll ke bawah. Di sini kan ada my profile ya, menunya. Kalian edit saja. Di sini ada kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada ya, edit personal information ya. Tinggal klik aja. Setelah itu di address, kalian klik saja. Dan setelah itu kalian ubah di sini country-nya apa gitu ya, state-nya di mana, dan di sini street address, city, kode pos gitu ya. Jadi kalian kalau kalian merubah domisili ya ubah aja di sini. Jadi seperti itu. Setelah itu kalian submit ya. Nah, jadi seperti itu untuk mengubah alamat di SeaTrack atau di MyRCL Home. Semoga kalian paham ya. Setelah itu ada hadiah handi. Bang, bisa bahas tentang RCL University, gimana cara ngerjainnya. Nah, untuk RCL University itu masalah training ya. Jadi kalian itu disuruh belajar dulu. Setelah itu ada pertanyaan, kalian jawab. Nah, untuk pertanyaannya itu dan jawabannya itu sudah ada di materinya. Jadi Upawi nggak bisa jelaskan ya, karena Upawi juga nggak masuk di otaknya ya. Jadi Upawi itu ya baca-baca aja. Setelah itu lihat pertanyaannya. Oh, ini pertanyaannya begini, jawabannya cari aja di materinya kayak gimana. Biasanya Upawi itu di screenshot ya, screenshot. Setelah di screenshot ada pertanyaan, setelah itu cocokkan. Oh, ini jawabannya, ya udah jawab gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu caranya, triknya ngerjainnya. Jangan dilewatin seperti itu. Jadi kalau kalian punya misalnya 2 HP ya, foto aja, foto. Setelah itu ada pertanyaan, kalian cari aja biar kalian tidak ngulang lagi ngerjainnya. Biasanya seperti itu. Jadi RCL University itu masalah training aja sebenarnya. Jadi jawabannya sudah ada di teorinya. Kalau kalian nggak tahu ya kalian tanyakan sama teman. Kalau kalian nggak tahu lagi, kalian tanyakan kepada supervisor kalian. Ya, kalau kalian ngerjain di rumah ya kalian harus berusaha untuk mengerti. Kalau kalian ngerjain di kapal ya tanyain sama supervisor kalau kalian tidak tahu ya. Biasanya sih dibantu, atau kalian tanyain sama teman kalian. Itu ada si Agus Misdi. Berarti benar kata teman Bang, soalnya dia juga kerja di kapal. Pengalamannya nggak penting sebenarnya karena kerjanya seadanya kosong, posisinya aja kalau mau cepat. Dan soal ijazah itu juga nggak penting, yang penting bayar bisa diatur gitu. Dia dulu masuknya juga lewat agensi, cuma dia yang ngurus sendiri, cari sendiri dokumennya. Jadi murah, nggak nyampe 20 juta. Oh, ini mungkin sebelumnya dia nanya ya, jadi Pak W sempat menjawabnya juga. Ya, kalau kerja di kapal pesiar itu kalau kalian persyaratannya itu kalian sedikit melanggar ya itu nasib-nasiban aja ya. Mending ikutin alurnya aja, sesuai dengan alur yang benar gitu ya. Nanti kalau kalian buatnya nggak benar, misalnya palsu gitu, nanti kedepannya tuh bisa bermasalah. Jadi saran Upawi, ikutin aja alurnya, apa disuruh buat, jangan kalian main calo seperti itu ya. Hati-hati aja, nanti takutnya nanti di kapal pesiar kalian dipulangkan. Karena ada beberapa kasus, contohnya seperti medical ya. Medicalnya itu ya nombok seperti itu ya, pakai calo. Jadi nggak dicek sama dokternya, cuma dikasih sertifikat doang. Akhirnya ketahuan, ya udah dipulangkan. Setelah itu nggak tahu di blacklist atau gimana ya. Jadi ikutin aja alurnya, buat yang bener, jangan kalian buat yang nggak bener ya, seperti itu ya. Dan juga ada Agus Oka beli mau tanya salary untuk asisten waiter atau waiter di Royal Caribbean kisaran berapa ya? Upaya nggak berani bilang berapa. Yang penting di kapal pesiar itu digaji gitu aja ya. Kalau di waiter biasanya ya, mereka itu mendapatkan basic salary dan juga mereka mendapat guaranti ya. Jadi semakin banyak mereka punya tamu ya banyak juga dapat cuannya. Tergantung juga tamunya. Kalau tamunya ya agak begitu ya sedikit. Tapi kalau tamunya bagus-bagus ya dapatnya banyak. Ya, jadi tidak tentu, gajinya tidak tentu. Tergantung berapa punya tamunya di saat itu, di cruise itu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi si Java Channel, maaf ingin tanya, saya ingin kerja ke kapal river dan sudah dapat sertifikat BST SAT AFF, maaf buku pelaut apa nggak tahu ya. Pertanyaan saya, apa bisa juga ya sertifikat saya untuk cari kerja ke kapal pesiar, sedangkan saya dulu ngambil dek. Coba aja ya, coba aja. Di sini Pak W tidak tahu masalah itu. Kalau kalian tidak coba ya kalian tidak bakalan tahu. Coba saja. Kalau kalian udah memenuhi persyaratan ya pasti bisa. Kalau kalian masih bingung misalnya ya, kalau kalian bingung tapi kalian diam, kalian nggak bakalan tahu
Kalau kalian pengen tahu ya coba aja, selama itu baik positif coba aja, atau kalian telepon ke agennya dulu, ceritakan apa masalah kalian, telepon apakah bisa, kalau bisa kalian menuju ke agennya, kalau nggak bisa ya udah kalian harus memenuhi persyaratannya kayak gimana kalau kalian pengen kerja kapal pesiar ya. Jadi seperti itu ya. Di sini ada lagi si Suardiasa Medi BGL ya, nggak tahu nih apa artinya. Beli ya, bagian contoh pertanyaan interview kalau melamar di posisi kitchen. Contoh pertanyaan kalau di kitchen. Biasanya nanyanya itu tentang pengalaman kerjanya di mana sebelumnya. Setelah itu bisa masak apa, biasanya seperti itu. Dan makanan yang paling favorit di tempat kalian sebelumnya itu apa biasanya. Dan biasanya sih basic cutting gitu ya. Bener nggak sih? Gue hampir lupa. Basic cutting itu yang julienne seperti itu ya. Itu kalian harus tahu. Dasar-dasarnya kalian harus kuat ya. Jadi kalau kalian menuju interview, dasar-dasar pengetahuan pekerjaan kalian itu harus tahu. Dasarnya dulu harus kalian diperkuat. Setelah dasarnya diperkuat ya, setelah itu kalian pasti bakalan bisa jawab. Santai. Jadi seperti itu ya. Dasarnya dulu kalian pelajari. Dan ada si fun time. Ditunggu bang video-videonya, sehat selalu, terima kasih banyak buat fun time. Setelah itu ada Fauzan Vilaune. Bang, posisinya di housekeeping sekarang apa ya? Sekarang itu runner ya guys, housekeeping runner atau LKA bisa dibilang begitu, atau bisa dibilang deck runner atau linen runner. Jadi banyak ada panggilan ya, LKA runner ya. Jadi bawa anduk yang bersih, yang kotor, kadang bersihin locker, bersihin koridor. Jadi seperti itu ya guys. Ya syukuri aja. Apakah sudah cabin steward? Ada yang nanya nih, Fauzan Vilaune. Belum. Putu Rian Darsana. Kalau HK di kapal pesiar bisa pakai kacamata nggak? Bisa kayaknya. Gue pernah lihat orang anak housekeeping pakai kacamata ya. Bisa. Ada si Kalkia Watara. Wih, beli berapa lama biasanya dibalas email jika kita rubah request reschedule? Wih, kurang tahu ya untuk masalah berapa lamanya. Yang penting kalian tetap follow up setiap minggunya. Itu kurang tahu ya ya. Tergantung, kalau banyak yang request ya agak lama, kalau sedikit ya pasti cepat. Mereka juga lagi kerja sebenarnya, si user atau karyawan dari company itu mereka kerja setiap hari 24 jam ya. Jadi kalian tenang aja, yang penting kalian follow up setiap minggu gimana perkembangannya. Jadi seperti itu, jangan didiemin ya. Kalau didiemin ya nanti kalian pasti bakalan agak lama. Itu saran dari Pak Uye ya. Ada juga si Engki Acas. Oke bang berangkat lagi ke kapal, nanti jangan lupa nonton film Wiwi ya. Oke bos. Ki 10N Wijaya. Bang, saya mau tanya kalau yang dimaksud AML kode itu apa ya? Mohon pencerahannya. Wih, AML kode itu apa ya? Mungkin. Nah, untuk AML kode itu di sini ada artinya ya. Apa itu AML dalam perbankan? Biasanya ini perbankan ya, karena si beliau itu nanya tentang transfer uang ya. Jadi AML itu adalah anti money laundering. Mengacu pada seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur manajemen risiko yang dimaksudkan untuk mencegah penyamaran dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah. Jadi seperti itulah AML ya. Si word of wisdom, beli untuk gaji minimal atau paling parahnya lah kalau di kapal pesiar kira-kira berapa dolar. Apalagi untuk pemula pasti nggak langsung dapat banyak ya, pasti dikit dulu lah. Kadang ada juga yang mau berangkat harus hutang dulu. Nah, kira-kira apa masih ada sisa banyak dari hasil kontrak pertama? Oh, maksudnya sisa gajinya ya? Ada. Kalau kalian itu, kalau di Royal ya paling sedikit itu dapatnya sekitaran 800 dolar. Sekitaran segitu ya. Kalau dirupiahkan kali aja dolar sekarang sekitaran belasan juta lah, 11 atau 12 juta. Kalau 4 bulan dapatnya bersihnya 40 juta lah. Kalau kalian pinjam 40 juta ya 4 bulan udah balik hutangnya udah terbayar lunas. Dan 4 bulan lagi atau 4 bulan gajian lagi ya kalian itu yang kalian dapatkan di kontrak pertama. Jadi seperti itu ya. Upaya itu habisnya sekitaran 30 sampai 40. Jadi satu kontrak pertama itu bawa duit sekitaran 80-90-an lah ya. Itu dan masih bisa menikmati gaji kapal di kontrak pertama ya. Kalau di Royal, kalau di tempat lain nggak tahu ya. Itu posisi diko dulu. Dan pertanyaan terakhir dari Mikong Roots. Tips keramas di kapal beli biar nggak rontok. Nah,
Biar nggak rontok ya jarang-jarangin keramas lah ya. Kalau di kapal itu kalau kalian sering keramas ya kalian pasti habis rambut kalian. Atau kalian bisa menggunakan air minum di kapal pesiar. Jadi air minum di kapal pesiar itu ya air tawar, air biasa. Kalau kalian pakai airnya kapal pesiar di kamar mandi itu pakai shower head itu ya, kalau kalian pakai itu mandi pakai keramas, itu rambut kalian pasti bakalan rontok karena kalian itu mandi pakai air laut itu diolah dikasih obat itulah, jadi biar nggak terlalu asin dan bisa dipakai mandi, dan obat itu yang membuat rambut kalian rontok ya. Jadi saran Upawye jangan terlalu sering keramas. Kalau kerja di dapur ya agak sedikit sulit ya karena berkeringat, apalagi di housekeeping lari-larian. Kalau kalian pengen keramas ya pakai aja air minum yang di kapal pesiar. Jadi air minum ya air minum tanpa campur obat-obatan, jadi pakai itu saja. Biasanya Upawye keramas itu ya 2 minggu sekali biasanya, atau ya kalau merasa gatal baru keramas, jadi seperti itu ya. Itu pertanyaan terakhir Upawye yang bisa jawab, nanti selanjutnya bakalan dijawab lagi ya. Itu saja, sampai jumpa lagi di next video, bye bye.